Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Martinus Pangaribuan. Kali ini saya akan membuat video APPL, yaitu menjelaskan mengenai source angkatan 21, yang dimana nanti saya menjelaskan tiap jawabannya selama 15-20 menit untuk menambahi nilai pilihan berganda yang Kamilah salah, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan Scrum. Di sini jawabannya adalah kerangka kerja perangkat pengembangan perangkat lunak, yaitu Scrum itu kerangka kerjanya di mana nanti per week itu ada fitur yang mau dibuat atau backlog yang mau dibuat. Nah, di situ nanti dibuat daily stand up-nya, di situ dibuat sprint planningnya, retrospektifnya, dan lain semacamnya. Selanjutnya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan Scrum. Yang bertanggung jawab adalah Scrum Masternya pada Scrum tersebut. Di situ untuk menjalankan Scrum dia sebagai Scrum Master, dia nanti memberikan tugas ke beberapa orang, pembagian tugas yang rata, dan juga dia akan juga membuat planning, dan juga dia akan membantu sesama anggotanya dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan juga dia nanti membuat pertemuan dan lain semacamnya. Apa yang dimaksud dengan apa peran utama product owner dalam Scrum, yaitu menyusun daftar produk backlog. Product owner pasti dia yang mau mempunyai apa yang mau dijadikan, dia yang punya kuasa. Nah, dia itu yang nanti menyusun apa di daftar backlognya, fitur-fitur apa yang mau dibuat, dan apa tujuannya. Selanjutnya apa itu sprint planning? Itu pertemuan untuk itu pertemuan perencanaan iterasi. Di sini sprint planning itu yang kita lakukan sebelum menjalankan sprint atau menjalankan scrum minggu itu. Nanti itu adalah kita merencanakan pertemuan yang akan kita lakukan nanti secara iterasi, yaitu secara terus-terusan atau secara sesuai dengan jadwal. Nah, apa yang terjadi selama daily scrum? Nah, selama daily scrum kita bisa memantau kemajuan harian dan permasalahan yang dihadapi tim. Selama daily scrum kita bisa tahu apa hasil pertemuan hariannya dari daily stand up dan juga permasalahan yang dihadapi nanti dituliskan di dalam scrum itu tersebut. Apa yang dimaksud dengan sprint review? Itu adalah pertemuan untuk mengevaluasi hasil sprint yang baru selesai. Di situ review itu nanti kita mengevaluasi sprint kita, apa aja yang salah kita buat, apa aja kendala kita, apa aja yang kita butuhkan, atau apa aja yang telah kita lakukan selama sebelum sprintnya. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah isi produk backlog item? Itu adalah product owner, karena product owner yang sama seperti sebelumnya dia yang punya Scrum, bukan dia yang punya Scrum, dia yang mau punya apa yang dibuat sehingga dia bisa menentukan apa yang mau kita buat atau apa yang mau dia inginkan. Apa yang dilakukan Scrum Master jika tim menghadapi hambatan dalam script, itulah yang dilakukan Scrum Master pasti harusnya untuk membantu tim, karena dia kerjanya membantu tim, memplanning, dan selain semacamnya. Apa yang dilakukan sama pertemuan sprint retrospektif itu mengevaluasi proses pengembangan. Jadi sama sprint retrospektif, Scrum Master itu memberitahu kepada seluruh anggota apa kesalahan, apa yang buat dia solusinya, ini nantinya akan digunakan untuk sprint-sprint selanjutnya. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh product owner ketika ada perubahan kebutuhan atau prioritas, memperbarui produk backlog dan berkomunikasi dengan tim pengembang. Pastinya dia harus memberitahukan kepada kita apa yang mau dibuat baru di produk backlog tersebut, fitur apa yang mau ditambah, dan juga dia harus memperbarui lah produk backlognya biar kita tahu juga sebagai tim di Scrum itu tersebut. Apa yang dimaksud dengan produk backlog itu daftar kebutuhan produk atau fitur-fitur yang mau kita buat, itu biasa dibuat oleh product owner, itu biasa tujuan atau target dari kelompok Scrum tersebut. Manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan fungsi product owner, menyusun dan mengelola produk backlog? Product owner pasti berhubungan selalu dengan produk backlog karena dia yang nanti website itu ditujukan, dia nanti yang mempekerjakan Scrum atau tim Scrum, nanti dia pasti yang mengelola apa aja yang mau dia inginkan, fitur dan lainnya. Apa fungsi dari sprint backlog? Merinci pekerjaan yang akan dilakukan sama seperti sprint. Jadi kayak produk backlog membuat fitur, sprint ini juga di sprint ini di backlogkan lah. Dia dibuat fitur-fiturnya apa yang mau dikerjakan, kayak mau mengerjakan bagian website A, yaitu mengerjakan registrasi, mengerjakan loginnya dan selain semacamnya. Itu untuk sprint tersebut saja, bukan untuk lainnya juga. Apa yang dimasukkan user story dalam konteks produk backlog itu deskripsi kebutuhan pengguna dalam format singkat. Jadi dari produk backlog itu kita membuat cerita singkat apa itu pengguna kenapa membutuhkan hal tersebut dan lain semacamnya. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh tugas dalam produk backlog? Mengganti warna belakang aplikasi. Karena dari semuanya ini mengatur rapat tim ini lebih ke sprint atau sprint planning, melakukan presentasi proyek juga, dan juga ini bukan fitur yang akan kita buat dalam suatu yang mau kita inginkan seperti website dan lain semacamnya. Ini lebih ke kita melakukan sprint daily atau melakukan presentasi dan lain semacamnya, bukan untuk membuat fitur atau membuat apa yang tadi kebutuhan produk tersebut.
Manakah dari berikut ini yang merupakan elemen penting dari setiap user story? Itu lebih ke deskripsi cerita pengguna. Jadi kalau user story itu lebih ke kita menggambarkan kayak gimana cara pengguna melakukan sesuatu. Seperti kayak pengguna membuka website Cheese, dia harus melakukan login, lalu untuk eBay dia harus membuka izin bermalam, lalu mau naruh izin bermalam dalam bentuk cerita yang bisa nanti deskripsikan. Apa yang dimaksud dengan sprint backlog dalam Scrum Framework? Nah, sprint backlog itu daftar tugas yang akan diselesaikan dalam sprint tertentu. Sama seperti sebelumnya, ya tugas yang akan kita buat-buat di sprint tersebut, nanti itu kita pecah biasanya dari satu produk backlog yang mau dijalankan di sprint tersebut, kita pecah jadi beberapa sprint backlog yang nanti kita akan kerjakan di sprint tersebut saja, tidak di sprint lainnya. Bagaimana produk backlog item berhubungan dengan sprint planning? P- Jawabannya adalah PBI dipilih berdasarkan prioritas dan ditentukan dalam sprint planning. Nah, jadi produk backlog item itu kita tentukan berdasarkan prioritas atau mana dulu yang mau kita buat. Seperti kalau kita mau buat website, kita harus membuat dulu use case-nya, use case story-nya, desain awalnya, atau sebelum kita masukkan ke database-nya. Karena kalau kita nggak tahu desain awalnya apa yang mau kita masukkan, kita nggak tahu juga nanti database-nya juga apa yang mau dimasukkan. Sehingga dengan adanya sprint planning, kita bisa menentukan produk backlog item yang paling penting yang akan melanjutkan terus biar dia berurutan. Pengertian yang paling tidak sesuai dengan produk backlog adalah sebagai berikut. Su- Sekumpulan fungsi dari sebuah sistem yang sangat detail menjelaskan beberapa lama waktu penyelesaian dan siapa saja yang dapat mengerjakan. Tidak. Produk backlog lebih ke dalam garis besarnya saja, kebutuhan dari produk tersebut. Yang nanti menentukan ini adalah dalam pembagian tugasnya. Lebih ke produk backlog, lebih ke dia adalah fitur seperti ya fitur login, fitur aplikasi. Kan kita nggak tahu juga login bisa menggunakan API ini atau membuat API baru. Jadi lebih ke garis besarnya saja. Yang dimaksud dengan produk backlog grooming adalah proses membuat baru mengestimasikan dan memprioritaskan item dari produk. Ini lebih ke kita menggroom atau membuat lagi baru mengestimasikan dan memprioritaskan item dari produk backlog yang nanti kita tentukan lewat produk backlog grooming. Yang dimaksud dengan definition of done adalah checklist kesiapan apakah PBI layak untuk dirilis, yaitu apakah produk backlog item ini semuanya sudah siap semua dan layak untuk dirilis, itulah definition of done, semuanya sudah selesai dan yang dimaksud dengan acceptance kriteria adalah kriteria yang diinginkan bisnis untuk menyetujui apakah fitur yang dibangun sesuai dengan yang diharapkan oleh bisnis. Ya, kita sebagai kalau sudah siap Scrum-nya dan produk yang kita buat, pastinya kita akan melaporkannya product owner dan product owner pasti bilang ini semua sudah selesai jika semuanya sudah dalam kategori bisnis, yaitu layak dipakai, mudah dipakai pengguna, dan juga sesuai dengan harapan dia tersebut. Karena harapan dia pasti lebih ke bagian perbisnisan, di mana websitenya ini akan menghasilkan keuntungan bagi dia karena kita sudah di pekerjaan lewat dia melalui sprint yang akan nanti digunakan oleh banyak orang juga. Nah, selanjutnya adalah berikut adalah kriteria user story yang baik adalah optimistik. Yang salah adalah optimistik. Kenapa kita membuat cerita yang itu cara membuat salah satu cara memakai sesuatu item atau produk yaitu dengan cerita seperti pengguna. Gak mungkin kita membuat cerita yaitu dia yang bersifat optimistik karena seperti optimistik seperti kita merasakan kalau website yang kita buka ini mungkin aja salah, harus optimis. Tidak, website yang akan kita buat, produk yang akan dijanjikan pasti akan benar. Dan itu akan kita ceritakan melalui use case story, user story yang baik. Apa saja yang termasuk dalam produk backlog item, fitur, defect, technical words, dan knowledge acquisition. Sini ada fitur-fitur yang mau dibuat, defect adalah kesalahan, itu cara bekerja teknikalnya juga, dan juga pengetahuan-pengetahuan apa yang kita dapat. Itulah yang akan masuk ke produk backlog item. Ketika sebuah tim menemukan kesalahan atau masalah dalam produk yang sudah dirilis, item apakah yang mungkin dibuat dalam produk backlog? Defect, karena defect adalah di mana suatu suatu hal atau suatu fitur bermasalah tidak sesuai dengan atau tidak berjalan sesuai yang kita inginkan sehingga terjadi defect atau kesalahan cara penggunaan atau kesalahan cara kerja sehingga itulah artinya masalah dan itu kita akan rilis. Dalam hierarchical Scrum
posisi paling atas dikirim oleh product vision. Product vision adalah cara kita melihat sebuah produk yang selesainya seperti apa. Kayak penglihatan kita terhadap produk ini seperti apa. Cara garis besarnya. Program ini secara garis besarnya akan digunakan untuk website persekolahan yang akan dilakukan oleh yang nanti akan fiturnya terus akan memiliki page admin yang nanti berfungsi sebagai yaitu pembuatan page home, pembuatan pengaturan akun-akun orang lain dan juga website ini juga mempunyai salah satu website satu lagi yaitu untuk menampilkan yaitu informasi dasar mengenai sekolah. Jadi itulah kayak kita mendapatkan garis besarnya untuk produk tersebut itu apa. Nah, itulah garis besar product vision. Penentuan fitur apa saja yang akan dimasukkan dalam setiap rilis secara tidak langsung mengacu kepada produk backlog. Nah, fitur ya kalau kan seperti yang tadi saya sudah bilang, produk atau kebutuhan atau juga fitur yang akan kita buat pasti akan selalu mengacu kepada produk backlog karena itu yang akan diinginkan oleh produk owner tersebut sehingga setiap fitur yang akan kita buat pasti akan mengacu kepada sisi itu. Gak mungkin kita membuat website sekolah tapi kita menambahkan website perjudian dalam website sekolah tersebut karena itu tidak pasti tidak diinginkan oleh produk owner sehingga kalau kita ingin membuat website sekolah pasti kita menambahkan yaitu website untuk pengumpulan tugas-tugas sekolah tersebut karena pasti dia akan mirip kepada website sekolah tersebut atau chat fungsinya secara dasar dan produk backlog ya pasti akan sama. Selanjutnya ada proses estimasi pada produk backlog item dilakukan oleh development team. Kita sebagai tim pengembang hanya kita lah yang tahu seberapa beratlah tugas tersebut. Kalau misalnya saya product owner, saya pasti pengennya secepat mungkin yaitu jadi produk saya. Sehingga untuk estimasi paling tepat pasti dilakukan oleh developer team karena developer team lah yang bekerja erat ke produk tersebut dan mereka yang memiliki pengalaman sehingga mereka tahu seberapa lama untuk membuat fitur, seberapa lama untuk menyelesaikan website, seberapa lama dalam pengerjaannya dalam bentuk Scrum dan juga seberapa lama eh, resource yang diberikan seberapa banyak resource yang diberikan sehingga mereka juga bisa menentukan berapa lama lah eh, produk backlog itemnya itu selesai. Selanjutnya adalah kapan sebuah increment dianggap potentially shippable dalam Scrum setelah sprint review. Nah, increment ini kita harus melakukan sprint review dulu biar kita tahu itu bisa nggak kita lakukan potensial itu bisa nggak kita lakukan kita kasih ke orang untuk selanjutnya atau pas nggak sesuai nggak dengan apa yang diinginkan product owner atau yang kita kembangkan sekarang. Nah, terakhir adalah apa yang dimaksudkan potentially shippable itu adalah produk increment adalah produk yang mungkin akan dikirim potentially. Jadi produknya mungkin bakal kita kirim karena mungkin sudah bagus, sudah tepat lah apa yang diminta produk owner. Tapi ini belum tentu kita kirim karena mungkin aja fitur-fiturnya tersebut belum lengkap sekali dan mungkin akan ada diberikan perbaikan oleh product owner. Sehingga ini masih saja dalam fase potentially shippable yang mana mungkin akan dikirim, tapi juga mungkin tidak akan dikirim. Itu aja sekian untuk presentasi saya mengenai APPL yaitu Source Angkatan 21 yang bisa untuk memasukkan ke nilai pilihan berganda UAS APPL. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.